Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mukimat level akut ya. Ngaku-ngaku sebagai santri di Yaman, tapi mulutnya penuh dengan caci maki, menebar fitnah dan ujaran kebencian, teman-teman. Mari kita lihat di sini videonya. Ini target umat ya, DPO umat ini. Contoh pengikut Imaduddin bin Sarman. Mari kita lihat videonya. Cocoknya dia tuh bikin rumah di sini, bikin kebun di sini, terus dia gosok-gosok di sini, istrinya ini hamil, langsung keluar anak Firaun di sini. Marhaba cupapi. Anak Firaun. Mampus, nanti besok 3 hari lagi kita berangkat ke Tarim, kita gaskan semua. Lihat saya punya gila ya. Kalian mau lihat gila saya? Lihat besok hari Rabu. Oke, jadi tunggu nafsa palsu, gilanya yang penting gak kegilaan. Nanti sore saya lab di sihir di tempat Tarim nomor 2, itu sihir tempatnya. Catat, Tarim adi tirinya Tarim itu namanya sihir. Nanti sore kita gaskan. Kita telanjangin itu Habib-habib palsu jahanam itu. Ada nggak nasa palsu yang keliling-keliling makam? Iya, nanti ada nanti kita ke tempat tawaf mereka, ke tempat mi'rab mereka, ke tempat tembok ajaib penghamilan jahanam, terus ke tempat kasih besar pelir, ada semua di sana lengkap. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu yang dibangun Imam Hasan atau Imam Husain katanya itu ada di situ. Iya, ada semua, ada apalah, ada tiang yang bisa ngomong, negur orang sholat, benarin bacaan lah. Nanti kita ini terus, kita lab semua besok. 3 hari lagi saya ke Tarim. Oke. Mudah-mudahan akun saya nggak di-ban sama mereka. Gusti Andri, kamu ikut ke sana. Waduh. Bicara dengan tembok ya. Nanti saya hamil pulang dari tembok ratapan. Makanya mereka beta di Indonesia ternyata di sini kayak gini. Ikut gila. Siapkan saya akun cadangan ya. 3 hari lagi saya ke Tarim. Siapkan saya akun cadangan karena saya khawatir akun saya ini di-ban sama mereka. Oh, tenang. Itu tugasnya itu Kiai Goib itu. Bang Jerman itu tugasnya Bang Jerman. Siap. Bentar. Mau dapat informasi kagak nih? Saya ngisi koin dulu. Ya ketimbang Jangan saya, nanti saya yang punya akun saya akan semua. Itu tembok ratapan itu yang dibangun sama siapa? Waduh, udah kabur orangnya. Waduh. Nah, jadi para pukimat itu yang memang seperti inilah omongan mereka ya, omongan yang kasar, penuh dengan caci maki, penghinaan ya kan, pencemaran nama baik. Ya seperti itulah teman-teman semua. Tarim dikatakannya peler lah, jahanam lah, nauzubillah min dzalik teman-teman semuanya. Padahal yang mengatakan bahwasannya Yaman itu adalah negeri yang diberkahi adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, dikatakannya seperti inilah para pukimat ini ya. Para sekte imat pengikut akut Imaduddin bin Sarman itu ya seperti ini teman-teman, sampai DPO umat ya. Kita harus cari orang ini, orang tolol bin goblok ini ya teman-teman semua ya. Silahkan kalian nilai sendiri gimana tanggapan kalian mengenai mukimat satu ini ya teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Next. Apa ini? Dia sudah memprediksi hasil risetnya. Diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Oleh karena itu kalau kita diam 1000 bahasa, imperialisme Cina akan benar-benar sudah tidak ada lagi Indonesia. Oleh karena itu ayo semuanya bangkit semuanya, takbir. Hanya dengan takbir itu Bung Tomo membangkitkan arek-arek Surabaya untuk melawan, yaitu sekutu daripada penjajah Belanda. Dan Masya Allah, hampir 20.000 yang mati syahid untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya. Oleh karena semangat perlawanan dari Surabaya itulah, ayo kita jadikan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran yang sampai sekarang ini sudah mengarah pada kehancuran total dari semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian. Nah, jadi tampaknya sih nggak mungkin ya
Indonesia mau dijadikan sebagai seperti Indochina. Jadi 2030 diprediksi jadi Indochina bukan Indonesia lagi, rakyat bergerak melawan PIK 2. Jadi PIK 2 ini seperti negara di dalam negara, teman-teman. Tapi ya namanya investor ya kan. Mereka membuat proyek strategis seperti PIK 2. Yang jelas masyarakat Indonesia pun juga boleh datang ke sana untuk berrekreasi, teman-teman. Seperti itulah ya. Kalau masalah 2030 jadi Indochina ya kita lihat saja nanti. Seperti itu. Next. Jadi dia nggak mikirin apa-apa. Sekarang mikirin makam palsu aja kalau balap Mataram itu. Makam Mbah Priuk di Jakarta Utara. Kita mengetahui bahwa makam itu keramat. Ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Mengadakan bahasa, kesimpulannya adalah bahwa cerita tentang Mbah Priuk itu palsu. Bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan. Buat orang-orang yang sibuk mencari makam-makam palsu dan menuduh semua perbuatan Habib Lutfi bin Yahya, ayo dibuktikan, seret semua orang-orang yang terlibat, dari yang membuat sampai yang memba'alawikan, yang mengganti batu nisan namanya berganti kepada para habaib ba'alawi. Kalau berani ungkap namanya orang-orang tersebut. Bila perlu proses hukum. Kalau masalah ini bisa masuk ke jalur hukum. Selama ini kalian semua selalu mengatakan makam palsu, pelakunya Ba'alawi. Tanpa dengan jelas. Kalau emang berjuang, jangan tanggung-tanggung. Takut ya, ada orang-orang barisan Kiai Imad yang terlibat. Andaikan perbuatan ini berada dalam kebenaran, beruntung sekali kalian yang berjuang membongkar kedok-kedok para pembuat makam-makam palsu. Begitu sebaliknya, jika perusakan makam itu sebuah fitnah dan misi fitnah para habaib Ba'alawi, tinggal tunggu saja balasan nanti di akhirat. Hasil buah kerja kalian semua di dunia. Para pencari makam palsu ini tidak berani terang-terangan, saudaraku. Karena ada di golongan mereka sendiri yang terlibat, sehingga mereka ini hanya menuduh semua itu perbuatan Ba'alawi, semua itu yang dilakukan Ba'alawi, merubah makam, merubah sejarah, semuanya dituduhkan ke Ba'alawi. Saya ini mendalami tentang masalah ini, saudaraku. Bahkan saya mencari informasi dimanapun teman-teman yang berada. Saya mencari informasi makam yang dilaporkan ke Habib Lutfi itu sebelum disahkan, Habib Lutfi mencari sejarahnya dulu. Bahkan yang melaporkan itu ada salah satu dari mereka, dari golongan kalian sendiri. Sampai sekarang tidak ada siapa saja yang melaporkan ke Habib Lutfi, siapa saja orang yang terlibat memba'alawikan. Sebutlah dengan jelas orang-orang terlibat. Di framing di media sosial, makam palsu, pekerjaan Ba'alawi, makam-makam diba'alawikan. Kok cuman menuduh? Saya menantang kepada kalian pencari makam-makam palsu. Sebutkan orang-orang yang terlibat, sebutkan semua pelakunya yang membuat makam, yang mengganti batu nisan, yang memba'alawikan makam. Saya yakin, hakul yakin, golongan kalian terlibat. Yang jadi kambing hitam Habib Lutfi bin Yahya. Kalau betul sekali. Jadi yang buat makam ya mereka sendiri, dituduhkan ke Habib Lutfi bin Yahya. Yang bongkar ya mereka sendiri. Jadi yang dituduh di sini adalah Habib Lutfi bin Yahya, seolah-olah Habib Lutfi bin Yahya ini membuat makam palsu. Padahal Habib Lutfi ya cuma mengesahkan makam saja. Ya nggak sembarangan mengesahkan makam itu, cari dulu sejarahnya benar atau tidak, ya seperti itu. Siapa-siapanya kemudian baru disahkan oleh Habib Lutfi bin Yahya seperti itu makam ini, bahwa makam ini adalah makamnya seorang habaib atau seorang kiai terkenal. Seperti itu, bukan sembarangan. Jadi para pukimat ini yang mereka sendiri yang bikin makam, kemudian mereka tuduhkan yang buat adalah Habib Lutfi bin Yahya, kemudian ya mereka yang menghancurkan sendiri. Mereka yang buat, ya kan, mereka yang kasih nama habaib Ba'alawi, kemudian mereka sendiri yang hancurkan. Ya makam-makam palsu ini yang buat adalah mereka sendiri, para pukimat yang kurang ajar ini, teman-teman semua, seperti itu. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.